Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita pada bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, marilah kita curahkan sholawat dan salam kita kepada salah seorang suri tauladan manusia yang sangat mulia, baik di hadapan manusia di muka bumi maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangannya yang begitu luar biasa hebat, sehingga kita sebagai umatnya bisa merasakan yang namanya nikmat Islam sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya dan juga sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan sebuah ceramah dengan tema mencari kebahagiaan yang hakiki di bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia adalah sebuah kata yang sangat singkat namun begitu bermakna bagi setiap manusia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak ingin merasakan yang namanya sebuah kebahagiaan. Anak muda, remaja, tua, semuanya ingin merasakan yang namanya apa itu sebuah kebahagiaan. Akan tetapi banyak di antara kita, banyak di antara manusia ini yang menilai kebahagiaan itu hanya dari kebahagiaan dunia semata. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah kebahagiaan yang ada di dunia ini. Akan tetapi kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sesungguhnya ialah kebahagiaan di akhirat kelak. Banyak di antara kita yang salah menilai dan salah kaprah dalam mencari kebahagiaan itu. Banyak di antara manusia yang menggunakan segala cara, baik cara yang halal ataupun cara yang haram, demi mendapatkan sebuah kebahagiaan. Contoh sederhana yang bisa kita lihat, para pejabat kita, dia melakukan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dia rela membohongi orang banyak, dia rela menipu orang banyak demi kebahagiaan yang ingin dia dapatkan. Akan tetapi sesungguhnya kebahagiaan yang dia dapatkan hanyalah kebahagiaan materi semata dan hanya kebahagiaan dunia semata. Setiap kita, setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda, memiliki pendapat masing-masing terkait apa itu sebuah kebahagiaan. Akan tetapi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kebahagiaan yang harus kita miliki ialah kebahagiaan dunia dan akhirat.
bukan hanya kebahagiaan dunia semata. Banyak orang yang berupaya mendapatkan kebahagiaan, akan tetapi bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, akan tetapi sebuah kesengsaraan dan sebuah kegelisahan yang dia dapatkan. Banyak orang mengatakan berlibur ke tempat yang indah merupakan sebuah kebahagiaan yang tak ternilai. Akan tetapi ketika dia datang ke suatu tempat yang sangat indah untuk mencari kebahagiaan itu, justru kebahagiaan itu hilang dan justru kegelisahan itu muncul dalam diri. Banyak orang mengatakan, banyak orang yang mencari harta yang berlimpah demi mendapatkan sebuah kebahagiaan. Banyak orang mencari jabatan yang tinggi untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Akan tetapi kebahagiaan yang dia cari itu justru tidak mendatangkan kebahagiaan yang sempurna. Akan tetapi justru mendatangkan kegelisahan-kegelisahan dalam diri. Karena apa? Karena yang dia cari bukanlah kebahagiaan yang seutuhnya. Karena yang dia cari bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Yang dia cari hanyalah kebahagiaan yang semu. Yang dia cari hanyalah kebahagiaan yang sementara, yaitu kebahagiaan dunia. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka Allah akan dapatkan, Allah akan berikan kebahagiaan dunia itu. Akan tetapi Allah tidak akan pernah memberikan kebahagiaan di akhirat kelak. Akan tetapi barang siapa di antara kita yang mau mencari kebahagiaan akhirat, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebagai seorang yang Islam yang beriman, tentu kebahagiaan yang harus kita cari ialah kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya kebahagiaan dunia akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tidak akan pernah hilang selama. Ketika kita mencari hanya kebahagiaan dunia itu bisa Allah ambil kapan saja. Kebahagiaan dunia itu bisa Allah cabut kapan saja. Sehingga bisa hilang kapan saja kebahagiaan yang kita miliki di dunia. Anak-anakku yang soleh dan soleh, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, carilah kebahagiaan itu dalam 3 hal. 3 hal yang pertama ialah dalam sholat. Carilah kebahagiaan itu dalam sholat. Karena ketika kita sholat, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Akan ada ketenangan, akan ada kedamaian ketika kita melaksanakan sholat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal kedua yang bisa kita dapatkan ketika kita ingin berbahagia, carilah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Bizikrillahi ala tatmainul qulub." Sesungguhnya ketika kamu berzikir atau mengingat kepadaku, akan ada ketenangan dalam hati. Yang ketiga, hal yang bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan gelisah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan suatu firman yang Allah turunkan kepada manusia, dan di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk yang sangat luar biasa. Barang siapa yang ketika dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tak tahu arah, dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran, dengan mentadaburinya, dengan menjelaskan isi-isinya, maka Allah akan memberikan dan akan mendatangkan kebahagiaan. Ibnu Qayyim rahimakumullah mengklasifikasikan kebahagiaan itu menjadi 3. Yang pertama, kebahagiaan yang berkaitan dengan eksternal, yaitu kebahagiaan yang berkaitan dengan harta, yang dimana banyak orang berlomba-lomba, banyak orang saling sikut menyikut untuk mendapatkan harta yang berlimpah demi kebahagiaan semata. Akan tetapi
Sesungguhnya kebahagiaan ini ialah kebahagiaan yang semu. Suatu saat kebahagiaan ini akan hilang dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klasifikasi yang kedua, kebahagiaan nikmat badaniyah, yaitu nikmat yang berkaitan dengan kesehatan yang prima, dengan fisik yang sempurna, dengan kecantikan, dengan ketampanan dan kemolekan tubuh. Betapa banyak orang yang membanggakan dan bahagia karena fisiknya yang sempurna, karena wajahnya yang rupawan, karena tubuhnya yang begitu luar biasa. Akan tetapi lagi-lagi ini hanyalah kebahagiaan semu. Suatu saat kebahagiaan ini akan Allah cabut dan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klasifikasi yang ketiga, yaitu kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia. Inilah kebahagiaan sesungguhnya yang harus kita cari dan harus kita dapatkan. Karena tidak semua manusia ini bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Maka sebagai orang Islam yang beriman, perbanyaklah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja yang memiliki kebahagiaan. Mintalah kepadanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jangan sampai kita hanya meminta kebahagiaan dunia, akan tetapi kita tidak pernah meminta kebahagiaan akhirat. Jangan begitu juga kita hanya meminta kebahagiaan akhirat, akan tetapi kita tidak pernah meminta kebahagiaan dunia. Karena dalam kehidupan dunia ini pasti setiap orang ingin merasakan namanya kebahagiaan di dunia. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ini? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang dimana dengan hal ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama yang bisa kita lakukan ialah dengan meningkatkan tauhid kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dengan yakin mengucapkan la ilaha illallah, sehingga keyakinan itu menjadi sesuatu yang sangat mengkristal dalam diri kita, sehingga kita sangat yakin bahwasannya kebahagiaan itu sudah Allah atur, maka beruntunglah orang yang seperti ini. Maka dia akan selalu merasa tenang, akan selalu merasa nyaman dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah merasa putus asa ketika hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanannya, karena ketauhidannya yang sudah sangat luar biasa, dia yakin Allah lah yang maha memberi kebahagiaan. Hal yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ialah dengan melakukan tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri. Bisa jadi kita kurang merasakan kebahagiaan karena dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Bisa jadi dosa dan kesalahan itu menjadi penghalang Allah tidak pernah memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita. Yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu dengan sholat. Dengan sholat kita bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan dan ketenangan yang luar biasa. Karena ketika kita sholat, kita berkomunikasi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha memiliki kebahagiaan. Allah lah yang mengatur hidup kita ini. Yang keselanjutnya, yang keempat yang bisa kita laksanakan, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Perbanyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zikir kita. Jangan kosongkan lidah kita, jangan biarkan mulut kita ini tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur sangat berkaitan erat dengan kebahagiaan. Berapa banyak orang yang diberikan harta yang berlimpah,
Berapa banyak orang yang diberikan jabatan tinggi, tapi ia tidak merasa bahagia. Karena satu hal dia lupa, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak manusia yang diberi kehidupan biasa-biasa saja, diberikan harta yang secukupnya, tapi dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena satu hal pula yang dia lakukan, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Barang siapa yang kufur atas nikmat-nikmatku, sesungguhnya azabku sangat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita perbanyak amalan-amalan soleh untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jangan hanya kita mencari kebahagiaan dunia, kita melupakan kebahagiaan akhirat. Tapi carilah kebahagiaan dunia itu sebagai bekal kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan pernah tinggalkan doa itu selepas sholat, baik sholat sunnah, sholat wajib, ataupun sholat-sholat yang lain. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, sehingga kebahagiaan itu bisa kita dapatkan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang luar biasa dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari Bapak, dan sesungguhnya kata-kata yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.